Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Di saat Prabu Anglingdarma ketahuan kedapatan di negeri kerajaan, di Bojanegara, Sang Pati Batik Madrim, kelas dan mengeluarkan akan kekesalannya itu, dengan melawannya dengan ilmu yang ia miliki, dan pada akhirnya, Sang Prabu Anglingdarma juga menerimanya akan bertarung, karena jua rasa kesalnya terhadap Sang Pati Batik Madrim, pertarungan pun tidak bisa dihindari sangat-sangatlah berbahaya pertarungan tersebut. Kakang Madrim. Siap-siaplah, Tuan! Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Ketika Sang Pati Batik Madrim mengeluarkan ilmu saktinya ajian Braja Musti dengan serius, Sang Prabu Anglingdarma pun juga menggunakan ajian gelap ngampar wilis. Benturan hebat tersebut menyebabkan akan langit menjadi gelap, mengeluarkan akan petir yang tidak terkendali, sehingga Sang Prabu Anglingdarma menjadi raksasa dan Sang Batik Madrim juga menjadi raksasa sama seperti Prabu Anglingdarma. Ia pun Sang Prabu Anglingdarma, dengan kekuatannya dapat mengalahkan Sang Batik Madrim, Sang Patih, Kerajaan Malwapati. Sang Prabu Anglingdarma dapat mengalahkan Sang Batik Madrim. Ia pun meminta ampun kepada sang adik iparnya tersebut, karena telah berani melawan Sang Prabu Anglingdarma. Akan tetapi Sang Prabu pun menolak akan pengampunannya, karena Sang Pati Batik Madrim tidak mau untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Namun, Sang Pati berdalih tidak ada yang bisa untuk melukai Sang Prabu Anglingdarma karena ia adalah sebagai patih. Kecuali Sang Prabu Anglingdarma adalah siluman yang menyamar, baru ia bisa untuk mengalahkan sang siluman tersebut. Ampun hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu.
Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya sang Raja Malwapati itu memberikan akan obat penawar, sehabis ia bertarung, karena kekalahan sang Pati Batik Madrim, dan Putri Ayu Sekarwangi pun mendekatinya dan Prabu Bojanegara bertanya siapa mereka sebenarnya, dan dari mana, sehingga ia merasa heran dan baru pertama kalinya, melihat mereka bertarung dengan dahsyatnya, dan mereka pun sang Prabu Angling Dharma memperkenalkan dirinya, dan sang Pati Batik Madrim, kepada negeri Bojanegara dan mereka pun diterima oleh sang Raja Bojanegara tersebut, di kerajaan mereka karena mereka juga mendengar ketersohorannya sang Raja Malwapati serta patihnya, Batik Madrim. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma, dari Malwapati. Dan ini patih hamba, Batik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Pada malam harinya sang Prabu Angling Dharma pun berbincang tentang kejadian tadi. Sang Prabu Angling Dharma pun menjelaskan semuanya, tentang pengembaraannya selama ini, dan Pati Batik Madrim pun juga mengelak dan memberikan pendapatnya tentang perjalanan sang Prabu Angling Dharma, karena sang Prabu pun tidak memperdulikan rakyat Malwapati, terutama kesetiaan kepada sang adik, istrinya sang Prabu sendiri. Bahkan sang Pati mengira, Pati Obong yang dilakukan, itu adalah unsur kesengajaan, karena sang Prabu Angling Dharma punya kekasih baru yang lebih cantik dari istrinya. Namun, sang Prabu Angling Dharma pun mengelak dan ia meyakinkan bahwa sang Pati keliru besar terhadap hal tersebut, dan lagi ia mengenal Dewi Ayu Sekarsari pun, itu sesudah pengembaraan yang telah ia lakukan dan inilah yang dikatakan oleh sang Prabu kepada sang Pati. Pati Obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana, untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah, sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi, tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok, tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya.
Di padepokan Sugalu, Dewi Galuh Parwati pun beserta Sang Suliwa pun, sampai dan mendapati kosongnya padepokan, yang telah hancur, karena sang pemiliknya meninggalkannya karena pengkhianatan Nila Saroya, kepada Sang Empu Mahasyura, sang guru dari Suliwa itu sendiri, dan ayah dari Galuh Parwati. Galuh Parwati pun menangis, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sang Suliwa pun menenangkan akan Galuh Parwati, dan setelah mencari-cari ketidakadaan orang maka hampir putus asalah mereka, terhadap apa yang terjadi. Dan setelah mereka sampai di suatu tempat terdapatnya tulisan bahwasanya Sang Nila Saroya beserta adik dari Empu Mahasyura, tidak lain adalah paman dari Sang Empu Mahasyura, bersekongkol dengan para penjahat untuk menghancurkan padepokan Sugalu, hingga pada saatnya, mereka berdua disuruh untuk merebut akan pusaka-pusaka yang mereka curi termasuk pusaka kitab pusaka suci yang mana itu adalah ilmu Desenria, yang hanya sedikit orang untuk menguasainya. Maafkan aku. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan padepokan Sugalu. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu, dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu, karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Pada malam harinya, Sang Suliwa dan Galuh Parwati pun bercerita tentang apa dan bagaimana itu bisa terjadi, dan Sang Suliwa pun berkisah tentang Nila Saroya dan bagaimana ia bisa ke padepokan, dan telah sampailah kisah tentang Angling Dharma dan Sang Galuh menyimpulkan bahwa Prabu Angling Dharma haruslah bertanggung jawab dengan semuanya dan mereka pun membagi tugas supaya lebih cepat dan menemukan titik temu masing-masing. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib. Mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu, kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nila Saroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati,
sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Di Pulau Buangan, sang penghuninya kedatangan orang baru, dan mereka pun sangat-sangatlah ketakutan karena bendera mereka adalah bendera hitam, bergambar tengkorak, dan mereka pun melaporkan ini ke pemimpin tempat pulau itu. Mereka pun siap bertarung kepada mereka apabila mereka membuat onar di pulau tersebut, dan benar saja mereka pun mengepung akan penghuni pulau tersebut, sehingga mereka pun bertarung, dan tidak bisa untuk dihentikan. Kanan! Kader! Suruh anak-anak siapkan senjata! Siapkan senjata kalian cepat! Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Kalau pulau itu kosong, cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Wanto, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan kalian Tantri. Turun! Ayo, periksa pulau itu, cepat! Ayo! Kamu yakin itu kapal naga laut? Benar, Ki Demang. Benderanya sangat jelas, berwarna hitam, dengan gambar seperti naga. Kita lawan mereka. Kalau berani bikin onar, kek. Ada penduduknya. Lihat, itu rumah-rumah mereka. Nyebar!